Aku Berimba Kareba Kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir lumpur melanda permukiman di Desa Salonsa Jaya, Kabupaten Morowali Utara. Jenazah penyuluh BKBN Donggala yang dibonceng motor dimakamkan di Palu. Belasan anak-anak melakukan kampanye pencegahan perkawinan usia anak di Palu. Banjir RT 6 Dusun 3 meluap lagi air. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Morowali Utara beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir lumpur. Belasan rumah warga di Desa Salonsa Jaya, Kecamatan Witaponda terendam lumpur berwarna merah. Meski rumah terendam, warga memilih tetap bertahan dan tidak mengungsi. Luapan banjir lumpur ini merendam permukiman warga di desa yang berada di dekat kawasan pertambangan. Selain itu, banjir juga merusak dan menyumbat saluran pipa air bersih. Warga pun kesulitan mendapatkan air bersih. Menurut warga, banjir ini diakibatkan aktivitas tambang perusahaan yang berada di atas bukit. Saat hujan deras turun, tanah bekas tambang terbawa banjir bercampur lumpur menuju permukiman warga. Hingga Jumat sore, lumpur masih merendam rumah warga. Mulai dari perumahan, kampung ini, kemudian perkebunan, pesawahan, kena semua. Kami mendapat info bahwa ada tempat Air bersih, air minum. Ada di sana ya. Itu bagaimana Pak? Sudah tercemar? Sudah tercemar, sudah puluhan tahun itu. Mulai dari debunya, lumpurnya. Jadi tidak berfungsi lagi. Ya kadang-kadang terpaksa karena tidak ada jalan lain. Warna airnya bagaimana? Sudah agak-agak kecoklatan mudah. Warga mengaku sebelum adanya aktivitas pertambangan, permukiman di Desa Salonsa Jaya tidak pernah mengalami banjir. Mereka meminta pihak perusahaan bertanggung jawab dan pemerintah daerah turun tangan untuk membantu warga. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali Utara. Jenazah Ariel Sharon yang dibonceng sepeda motor dari Desa Palintuma, Kecamatan Pinembani, Kabupaten Donggala, akhirnya dimakamkan Sabtu siang. Penyuluh keluarga berencana di desa terpencil tersebut dimakamkan di Jalan Karajalemba, Kota Palu. Suasana duka menyelimuti rumah Ariel Sharon yang dimakamkan di Palu sesuai permintaan keluarganya. Pemakaman turut dihadiri Camat Pinembani dan rekan kerja Ariel Sharon di BKKBN Donggala. Ariel Sharon meninggal dunia pada Kamis dini hari. Pria yang sehari-hari bertugas sebagai penyuluh keluarga berencana di Desa Palintuma ini tiba-tiba meninggal dunia tanpa keluhan sakit. Tak mengherankan, keluarga dan rekan kerjanya terkejut dan kehilangan atas kepergian Ariel Sharon yang dikenal rajin, ramah, dan berjiwa sosial tinggi. Sosok daripada almarhum ini sangat baik orangnya, pendiam, menurut. Kalau diam kita loyalitasnya sangat tinggi. Jadi wilayah kami itu wilayah sangat sulit sekali. Itu beliau itu tetap pergi. Walaupun mungkin bagaimana keadaannya, jatuhnya bagaimana, tetap pergi. Mau hujan, panas, tetap mereka tempuh. Dan alhamdulillah sebelum beliau meninggal dunia ini, alhamdulillah dalam keadaan tugas. Beliau satu hari itu ikut posyandu, kemudian pelayanan penyuluh KB, kemudian pemasangan implan. Apa yang menjadi targetnya dia tunaikan. Tuh Pak Ariel ini, almarhum ini, itu sangat spesial bagi kami. Kami setelah peninggalan beliau ini kami semacam mana patah sayap kami, karena beliau ini ada andalan kami. Jadi kami ke atas sana Pak bukan cuma bawa diri, tapi bawa barang perlengkapan. Jadi beliau inilah yang bawa semua kita punya keperluan.
Jadi semua apa kami sarankan biar air kami beli. Jadi beliau ini bawa terus air dia bawa. Untuk kita punya kebutuhan berapa hari begitu, 1 minggu. Beliau lah bawa. Alhamdulillah tidak pernah dia mengeluh seperti begitu. Pak, masalah pekerjaan saja, beliau itu tidak pernah keluhkan seberat apapun pekerjaan, tidak pernah dia mengeluh. Tidak pernah dia mengeluh barangkali apa keadaan, tidak ada dia. Pokoknya dia itu kalau apa yang saya suruhkan, saya selaku koordinator dia siap. Nanti kalau dia bingung sampai di sana baru dia menelpon. Sebelumnya, jenazah Ariel pun terpaksa dibonceng sepeda motor hingga sejauh 40 km karena tidak ada ambulans. Jenazah ditutupi selimut dan diikat pada kayu sebagai alat bantu sandarannya agar tidak jatuh. Setiba di perbatasan Kabupaten Sigi, jenazah dipindahkan ke mobil ambulans, kemudian diantar ke rumah duka di Kota Palu. Camat Pinembani Sukmawati membenarkan adanya jenazah warganya yang dibonceng dengan sepeda motor menuju Palu. Penyebabnya tidak ada mobil ambulans dan jalan rusak parah, sehingga jalan satu-satunya adalah sepeda motor. Ya memang pendapat ada warga saya meninggal di bawah naik motor karena memang sikon kami di Kabupaten Pinembani ini Pak, belum semua mobil yang bisa naik kecuali mobil yang double garda. Kerusakan jalan yang terjadi di Kecamatan Pinembani sudah berlangsung puluhan tahun, namun tak kunjung diperbaiki. Kondisi paling berbahaya terjadi saat musim hujan. Pengendara harus berhati-hati melintas. Jika terpeleset, maka akan terjun ke jurang sedalam hampir 100 meter. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Belasan anak-anak yang tergabung dalam Forum Anak Nosarara Kota Palu melakukan aksi damai di lapangan Fatulemo Palu Minggu pagi. Aksi ini sebagai bagian dari kampanye penolakan dan pencegahan pernikahan usia anak di Palu. Berbekal spanduk dan poster bertuliskan "Stop Perkawinan Usia Anak", belasan anak-anak ini melakukan orasi penolakan pernikahan dini. Pengunjuk rasa membagikan selebaran berisi pemenuhan hak anak. Perkawinan usia anak dinilai merenggut masa depan dan menghalang-halangi cita-cita anak. Dari kelurahan, aktivis anak, dan ternyata banyak sekali mereka memberitahu kita kalau di kelurahannya mereka, tempat tinggalnya mereka, lingkungan mereka itu masih banyak yang namanya pernikahan usia anak gitu. Jadi dengan adanya ini, kita mengadakan ini untuk supaya masyarakat itu sadar kalau memang di zaman sekarang itu harus berhenti sudah untuk pernikahan usia anak. Jadi forum anak itu sendiri dibentuk untuk agar suara anak ini lebih terdengar. Kan biasanya anak-anak itu kurang didengar ya sama orang dewasa, dianggap kayak apalah anak-anak ini. Jadi kita sebagai forum anak untuk menjembatani anak-anak di Kota Palu ini agar bisa terdengar lagi suaranya. Aksi itu dilakukan menyikapi maraknya perkawinan usia anak di Kota Palu. Susenas BPS 2022 mencatat Provinsi Sulawesi Tengah memiliki angka perkawinan anak sebesar 12,65%. Angka itu menempatkan Sulteng pada peringkat kelima tertinggi nasional. Kota Palu termasuk ke dalam 5 daerah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah dengan perkawinan usia anak. Perwali nomor 34 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak. Dan kami sudah melaksanakan MOU dengan ketua adat dan lembaga adat, dan apabila terjadi perkawinan di usia anak akan mendapatkan sanksi bagi yang menikahkan. Kampanye pencegahan perkawinan usia anak ini dikuatkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 tentang pencegahan dan penanganan perkawinan anak tahun 2024. Penanganan masalah ini melibatkan kolaborasi bersama lembaga adat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.